Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, manusia hutan. Kali ini membahas tentang sebuah kehidupan manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan yang lainnya yang tak nampak. Entah itu hal yang gaib ataupun yang apalah namanya. Kalau tentang manusia, itu versi saya sih. Manusia itu ibaratnya sepeda motor. Sepeda motor itu kalau di dealer itu kalau cuma satu merek itu saya rasa kurang serk atau kurang greng atau kurang gimana gitu kita memandangnya kan. Nah, seseorang membeli sepeda motor dari dealer dengan satu merek tertentu begitu. Yang beli itu anak muda. Dia ndak kurang puas lah namanya sama bodi, sama variasinya motor yang dia beli itu kurang puas. Padahal itu sudah pilihan dia. Nah, aneh kan? Motor itu tadi kan saya ibaratkan manusia. Dan sampai di rumah dia lihat-lihat, kalau zaman sekarang tuh lihat Google, bentuk-bentuk bodi variasi motor apa yang cocok buat saya, kan begitu. Dan akhirnya motor itu dipermak kayak celana jin, dipermak yang ininya itunya. Seperti itu juga manusia. Kadang manusia itu sudah diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi mata lengkap 2, diberi alis 2, diberi hidung lubangnya 2, diberi mulut giginya komplit, bibirnya juga komplit, diberi kaki 2, jari-jarinya juga ada 10, diberi tangan 2, juga jari-jarinya 10, telinganya 2, ada lubangnya juga, kepalanya ada rambutnya juga. Kan? Manusia seperti itu. Kurang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kurang puas? Suatu contoh. Alis itu padahal Allah sudah memberi dengan kesempurnaan. Tidak mungkin Allah tidak memberi dengan kekurangannya itu. Ya memang Allah itu memberi sebuah kekurangan, tapi ini yang kita bicarakan ini adalah kesempurnaan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya itu alis. Alis itu sudah dibikin sama Allah sempurna. Kalau manusianya juga kurang puas dengan pemberiannya itu. Alisnya dikerok lah, terus ditato apa alisnya, kalau tidak dikerok itu dikasih apa itu kayak kayak spidol itu. Seperti itu juga manusia membeli sepeda motor yang saya ceritakan di depan tadi. Itulah. Ibaratnya sudah diberi seorang suami atau seorang istri, bahkan sudah diberi anak. Itu adalah kesempurnaan sebuah rumah tangga. Dan ekonomi lancar meskipun tidak terlalu kaya atau tidak miskin.
Sebetulnya justru orang itu atau manusia itu dalam kemiskinan itu, dia itu akan selalu banyak harus selalu banyak bersyukurnya, harus selalu belajar dari orang-orang yang kaya. Sebetulnya antara orang miskin dan orang kaya itu, kalau dipikir itu lebih sempurna orang miskin kalau ini menurut versi saya loh ini. Karena apa? Karena orang miskin itu tidak akan jatuh miskin. Nah, itu kelebihan. Tapi kalau orang kaya itu akan takut kalau akan jatuh miskin. Bisa miskin, bisa bangkrut. Banyak contohnya di dunia ini banyak. Tapi kalau orang sudah miskin itu tinggal bersyukur, tinggal berikhtiar. Astagfirullahaladzim. Syukran. Alhamdulillah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Manusia, kalau diceritakan cara berpikirnya manusia itu, lebih, inginnya lebih, ndak mau kurang, sedikit pun tidak mau. Apalagi kalau saya pikir itu terbalik kayaknya. Kehidupan manusia sekarang itu terbalik. Kita lihat dari segi sisi dari lingkungan kita lah. Suatu contoh ada BLT. Ini ngelantur ceritanya sih, ini memang, tapi tentang kehidupan. Satu contoh dapat BLT, masih didaftar sama pegawai-pegawai desa, sama Pak RT ataukah Pak RW atau Pak siapa. Waktu jatuh tempo diberitahu, hari ini jam segini tanggal ini masyarakat dapat BLT, masyarakat miskin khususnya, rata-rata sekarang kan seperti itu. Tapi orang yang kaya itu berpikir dia itu miskin. Lucunya di situ. Orang kaya itu berpikirnya itu sebagai orang miskin. Supaya apa? Supaya dapat bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT, bahasa gaulnya sih. Kan lucu kalau dilihat dari situ. Lihat itu ada sebuah pepaya. Saya perbesar. Ada sebuah pepaya yang masak itu 1 biji, 2 biji yang kelihatan masak itu. Dan daunnya itu yang semakin tua itu ada 2 biji juga. Kita bisa belajar dari pepaya, dari situ. Daun ibaratnya manusia juga. Ada yang tunas atau trubus itu, ada yang muda, ada yang remaja, ada yang agak sedikit tua, sedikit lebay lah, ada yang tua. Nah, itu yang tua itu sebentar lagi akan jatuh dia itu. Begitu juga manusia, kalau sudah tua sebentar lagi akan jatuh kemana? Jatuh ke alam kubur. Nah, itu pepaya itu juga. Kalaupun dia itu nanti tidak jatuh, dia itu akan dimakan burung kutilang terutama. Burung kutilang tuh senang kalau ada buah-buah yang masak kayak gitu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sekedar kisah atau cerita. Seperti itulah kehidupan manusia. Apa intinya orang hidup itu, Allah itu mewajibkan. Itu sebetulnya wajib, atau beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sering kali dulu mendawuhkan itu. Dari sering-seringlah kamu bersyukur dan akan saya lipat gandakan nikmatmu atau rezekimu atau kebahagiaan. Itu janji Allah itu. Dan janji Allah itu pasti.
Tapi kenyataan yang saya lihat di sekeliling saya, orang banyak yang belum puas dengan kehidupannya, dengan takdir hidupnya, ndak terima. Kalau itu dari sisi nantilah saya ceritakan. Masalahnya ini durasinya, tergantung durasi ini rasanya. Ya sebetulnya sih bisa panjang lebar, tapi kan pendengar itu atau penonton itu ndak begitu puas dengan apa yang ada yang dia lihat atau dia rasakan, atau dia itu nantilah ceritanya masalah itu. Dan sekarang berhubung saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam rahmatnya, selalu dalam bimbingannya, dan selalu akan mendapat hidayah yang lebih baik, dan yang lebih baik. Karena apa sih hidup itu? Ibarat kita itu ngantuk tidur, nggak tahu besok bangun atau tidak. Itu versi nanti saya ceritakan. Mohon maaf bila salah kata dari saya. Kalaupun itu mungkin ada ucapan saya yang salah, itu karena dari pribadi saya sendiri. Dan kalau itu ada kebenarannya, ada kebaikannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara-saudariku telah menyimak atau mendengarkan pembicaraan saya seorang diri ini. Dan sekiranya saya akhiri dulu untuk sementara sampai di sini. Salam hormat kami, salam taslim kami, salam taklim kami buat para sesepuh-sesepuh, para ulama-ulama yang saya hormati dan saya cintai. Wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ah wa tarbiyah wa min khawsyada zaman nadrah wal barokah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, manusia hutan.